Saya sangat senang kembali bertemu dengan Anda sekalian di channel YouTube saya. Topik yang akan kita bahas pada saat ini adalah keprihatinan saya atas tingginya angka perceraian atau kasus perceraian di pengadilan di seluruh Indonesia, termasuk di Medan, bahkan di seluruh dunia dalam 2 tahun terakhir sejak pandemi COVID-19 melanda dunia ini. Nah, kalau kita lihat di sini, pandemi ini berkaitan erat dengan kemerosotan ekonomi rumah tangga, sehingga terjadi kekurangan untuk menutupi kebutuhan-kebutuhan rumah tangga. Yang penting adalah betapa masalah ekonomi ini lebih kuat daripada cinta antara suami dan istri dan janji suami dan istri untuk hidup bersama, saling mendampingi, baik suka maupun duka. Dalam perkawinan Kristen misalnya, pada Matius 19 ayat 5-6, kira-kira maksudnya bahwa perempuan dan laki-laki harus meninggalkan orang tuanya, dan yang tadinya mereka 2 tubuh dan 2 daging, kini mereka menjadi 1 tubuh dan 1 daging. Kalau dibahas lebih jauh, bahwa 1 tubuh sama dengan tangan, kepala, kaki, telinga, mulut, dan sebagainya, tidak bisa dipisah satu dengan yang lain. Jadi bercerai satu rumah tangga suami dengan istri sama dengan menceraikan kepala dari badan. Tetapi itu telah diungkapkan. Ternyata ini adalah hanya manis di bibir, tidak terbukti. Kemerosotan ekonomi akibat pandemi COVID-19 ini tidak akan mencabut nyawa orang, tidak akan menimbulkan perceraian yang sangat mencederai dan menyakiti anak-anak. Misalnya, kalau biasa kita makan 1 piring menjadi setengah piring, kan kita tidak mati. Kenapa kita harus mengingkari janji kita untuk sehidup semati? Nah, inilah landasan perkawinan yang tidak matang, yang paling rapuh. Padahal perkawinan itu adalah salah satu aspek terpenting dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, perkawinan itu harus direncanakan sangat-sangat matang, dipikirkan berulang kali dari segala aspek, dari segala latar belakang, dari segala akibat. Nah, kalau kita memenuhi ini tidak akan terjadi. Masa karena kekurangan sedikit makanan kita bisa bercerai. Kita bisa mengorbankan anak-anak yang masa depannya masih penuh dengan perjuangan. Banyak hal yang perlu Anda pertimbangkan matang-matang, dan sebagai pertimbangan prioritas utama dalam hidup Anda. Karena perkawinan itu adalah seumur hidup.
bukan 1 hari, 2 hari, atau 3 hari, atau 2 minggu, lalu kita bosan, kita bercerai. Tidak sesederhana itu. Sedangkan hal-hal yang lebih sepele pun dari situ tidak berusia 1 minggu, atau 1 bulan, 2 bulan, atau 1 tahun. Dan tidak semudah itu tergoyah oleh sesuatu yang datang di luar dugaan kita. Beberapa pertimbangan yang perlu Anda lihat adalah: 1, faktor psikologis antara suami dan istri. Kalau pada masa pacaran, umpamanya 1 tahun, sudah sangat sering bertengkar, caci memaki, bahkan pukul memukul. Ini adalah bibit yang dipastikan menjadi kehancuran rumah tangga. 1 tahun aja tidak cocok, apalagi sampai beranak dan bercucu. Jadi itu artinya tidak ada kematangan berpikir. Apakah saya cocok secara psikologis dengan calon pasangan saya ini? Dia suka marah hanya gara-gara sepele. Kalau sudah ada seperti itu, ya lebih baik jangan diteruskan masa pacaran itu ke jenjang perkawinan. Itu faktor yang pertama. Ini sudah diteliti oleh para peneliti psikologis. Memang hasilnya akan seperti itu. Yang kedua, juga Anda harus mempelajari atau menyelidiki aspek atau latar belakang psikologis keluarga suami dan keluarga istri. Kalau keluarga istri ini atau istri ini berasal dari keluarga yang hancur-hancuran, yang broken home, atau keluarga laki-laki ini juga seperti itu tidak perlu diteruskan untuk ke jenjang perkawinan. Ini hanya menunggu waktu bahwa malapetaka akan terjadi kepada keluarga Anda. Faktor yang lain juga adalah apa pendapat orang secara umum, ya, bukan menggosip tentang keluarga sang suami atau keluarga sang istri. Kalau di rumah tangga itu sudah banyak perampok, penjudi, pemakai narkoba dan sebagainya, ya, itu tidak akan jauh berbeda dari anaknya. Maka jangan teruskan, hentikan sampai di situ. Kemudian faktor yang lain adalah faktor kesehatan fisik, kesehatan biologis. Saya rasa tidak pernah memikirkan bagaimana riwayat penyakit satu keluarga. Ada sampai 5 generasi mewariskan penyakit generatif. Umpamanya generasi yang lalu, 5 generasi di atas sudah menderita penyakit jantung. Ya,
tiba-tiba meninggal tanpa ada gejala. 1 tahun lagi meninggal lagi anaknya dengan kondisi yang sama. Dan setelah itu meninggal lagi anaknya. Kemudian adiknya ini menikah, tapi tidak terkena penyakit jantung. Tapi anaknya juga menderita penyakit yang sama. Itu mutasi genetika yang diwariskan oleh orang tua dari generasi ke generasi. Ya, jangankan penyakit, tai lalat pun di kuping seorang orang tua bisa diwariskan ke tai lalat, ke kuping anaknya atau cucunya. Hal sekecil itu. Apalagi yang sudah terang-terangan, misalnya penyakit asma, hepatitis, dan penyakit-penyakit generatif lainnya. Nah, kita harus mempertimbangkan itu. Apakah nanti kalau kita menikah dengan dia tidak mengalami hal yang sama? Tidak ada yang bisa menjamin. Memang tidak semua terkena, tapi kasusnya itu potensi untuk terjadi hal yang sama sangat besar. Perlu kita ingat itu, pertimbangkan. Kemudian ada lagi penyakit yang tidak diwarisi atau degeneratif. Umpamanya kita kurang memahami calon pasangan kita, calon suami kita ini adalah anak yang nakal. Tidak kita pahami begitu dalam. Misalnya dia suka bermain perempuan, sehingga dia menderita apa yang kita namakan sexually transmitted diseases atau STD. Itu bisa syphilis, bisa AIDS, dan bisa penyakit-penyakit kelamin lainnya. Dan apabila nanti ini menikah dan mempunyai anak, ini bisa melahirkan bayi yang sangat tidak sempurna, tidak utuh tubuhnya. Ada yang tangannya tidak ada kepalanya yang separuh. Ya, cukup mengerikan. Kalau misalnya dia menderita penyakit herpes genitalis, kalau ini ditularkan kepada bayinya, kita bayangkan betapa menderitanya anak ini dan betapa orang tua sangat tersiksa untuk mengobatinya. Itu sangat penting. Ada lagi semacam penyakit yang berhubungan dengan otak manusia. Di kepala kita ini kan ada ratusan ribu sel otak yang dihubungkan dengan neurotransmitter. Ya. Bisa ada di situ semacam impairment atau disturbance atau gangguan. Ya. Ada di situ sel yang mengendalikan kebencian, dendam, emosi. Ini bisa diwariskan kepada
anak-anaknya, kepada keturunannya. Itu kok harus sampai ke sana kita melihat, karena perkawinan itu tujuannya adalah untuk meringankan hidup kita, membahagiakan kita, menolong kita, bukan justru menyulitkan dan memberikan beban yang tidak bisa kita emban. Ini perlu sekali bagi kita. Jadi jangan ada menikah sebelum ada pertimbangan-pertimbangan yang matang. Bahkan di negara-negara maju sebelum dilakukan perkawinan dites dulu. Apakah ada penyakit AIDS, penyakit herpes, dan kelainan-kelainan lainnya. Itu betapa pentingnya perkawinan itu. Karena perkawinan itu begitu penting, maka kita bikin dia prioritas, rencana yang paling penting dalam hidup kita. Setelah kita mencapai apa yang kita inginkan, mulai dari sekolah TK sampai Anda tamat menjadi universitas, bahkan menjadi doktor dan profesor. Ya, itu harus dipertimbangkan matang-matang. Sekali lagi, harus dipertimbangkan matang-matang. Saya tahu bahwa pada usia remaja, apalagi di negara-negara yang usia remaja, seperti di salah satu negara di Afrika, 14 tahun sudah menikah, ya, itu sangat rentan terhadap masalah keluarga dan rata-rata diakhiri dengan perceraian. Jadi sekali lagi, matangkan. Saya tahu bahwa tahap-tahap pertama pertemuan kita dengan calon pasangan kita begitu indah, begitu menyenangkan. Kita bayangkan bahwa kita akan pergi bersama-sama, kita akan tidur bersama, kita akan cakap-cakap, bercanda, saling menolong, dan bisa melakukan hubungan suami istri secara legal. Tidak ada hambatan. Itu begitu indah. Sehingga faktor-faktor penting tadi terlupakan untuk hal yang seperti ini. Padahal tadi kan sudah mulai dibaca ada gejala akan ada masalah. Saya tidak mengatakan bahwa calon pasangan suami istri akan selalu cocok 100%. Tetapi kalau perbedaan jauh lebih besar dari persamaan, itu adalah cinta yang terpaksa. Cinta yang dipaksakan, yang tidak harus dilanjutkan. Memang kadang-kadang tidak mudah membedakannya, apakah ini cinta yang dipaksakan atau tidak. Tapi sadar atau tidak, Anda secara kata hati nurani mengetahui itu, tapi Anda tidak berani bertindak pada saat Anda berada pada hubungan yang sangat indah. Ketika Anda mengingat dia waktu Anda mandi, waktu Anda makan, waktu Anda tidur, Anda lupakan semua. Itu yang Anda ingat. Tetapi apa yang terjadi? Karena tidak adanya pertimbangan yang matang tadi, persiapan yang matang tadi, ya,
termasuk masalah ekonomi. Apakah kalau saya menikah dengan dia cukup hanya saya cinta sama kamu, kamu cinta sama saya, jangan hianati saya? Apakah cukup itu? Apakah penghasilan umpamanya suami ini sudah cukup untuk membiayai rumah tangga kalau dia menikah selama 1 bulan, selama 1 tahun, dan seterusnya? Ini harus dipikirkan. Kalau misalnya seorang laki-laki hanya memperoleh gaji 600.000 sebulan, lalu menikah dengan perempuan, ya waktu lazim 600.000 itu kan sudah bisa sikit-sikit, karena ada uang masuk sedikit kan. Tapi kalau sudah berumah tangga, ini tidak bisa lagi. Jadi tidak bisa hanya mengandalkan cinta, tetapi harus ada balance antara cinta dengan fasilitas yang menopang cinta itu. Minimal untuk makan, ya, dengan ala kadarnya setiap bulan. Ini ada pesta-pesta besar perkawinan, sangat meriah. Tapi sebulan kemudian, 2 bulan kemudian, kita dengar mereka sudah cerai hanya karena pendapatan suami tidak mencukupi. Nah, kenapa tidak dari dulu itu dipikirkan? Kenapa harus sampai ke pengadilan? Kenapa harus sampai ke sanak saudara dan saudara-saudara kita? Di sini kesalahan remaja sekarang. Makanya orang tua harus sedini mungkin memberikan nasihat mengenai perlunya keluarga yang suci, keluarga yang berharga dan bermartabat. Ini harus ditanamkan. Nah, ketika terjadi perpecahan rumah tangga atau perceraian, yang menderita bukan hanya suami istri, tetapi anak-anak, orang tua, saudara-saudara, lingkungan sosial, semua terbebani. Hanya karena Anda merasa bahwa dia, calon saya ini adalah yang terbaik, tanpa pikiran yang logis. Dulunya itulah yang paling cantik, paling manis, paling baik, paling dekat kepada Anda. Sekarang inilah menjadi musuh paling berat Anda. Inilah manusia yang paling Anda benci di dunia sekarang ini. Karena sudah terjadi akumulasi masalah. Jangankan mau memberikan uang, mencari tambahan untuk rumah tangga. Ya, kalau bisa jangan kasih makan. Bahkan ada yang menyiksa dan membunuh pasangannya. Ini karena kurang matang. Yang kita anggap paling menyayangi kita justru adalah orang yang paling membenci kita dan paling kita benci. Yang kita anggap teman terdekat kita adalah musuh kita yang paling berat. Ini perlu suatu logika berpikir. Landasan agama untuk itu sudah ada. Mari kita ikuti.
supaya kita tidak terjerumus ke jurang yang sangat dalam yang tak bisa kita sesali. Apa yang terjadi sekarang tidak seindah yang kita bayangkan dulunya. Nah, ketika terjadi bibit-bibit atau sudah memuncak persoalan di rumah akibat berbagai faktor tadi, nanti suami dan istri ini akan mencoba untuk menghibur diri dengan pergi keluar dengan kawan-kawan, kemudian dengan satu kantor, mula-mula makan siang bersama hanya sekali, nggak apa-apa, biasa. Ya, karena sudah ada bibit-bibit yang tidak baik di rumah, ya diajak lagi makan siang untuk kedua kalinya. Ya, makin erat, makin dekat, makin tertarik kita, makin kagum kita sama dia. Akhirnya jadi 3 kali, jadi 4 kali. Dan percintaan yang berbentuk perselingkuhan seperti ini ikatannya sangat kuat. Bahkan sampai mengorbankan nyawa pun orang mau demi selingkuhannya. Itu yang terjadi. Sangat kuat. Kita nggak tahu kekuatan apa itu, sel otak mana yang bekerja ketika mempunyai sikap seperti itu. Tapi itu yang jelas ada. Seperti halnya kita pada saat kita bercinta sebelum kita kawin tadi. Seperti itulah kuatnya ikatannya. Bahkan lebih kuat dari ikatan itu. Jadi sangat berbahaya. Malapetaka menunggu kita. Karena tidak ada perselingkuhan yang abadi. Tidak ada perselingkuhan tanpa cost. Semua ini punya akibat. Mana pilih? Kehidupan seperti ini daripada kehidupan yang akan Anda hadapi seandainya Anda mempunyai pertimbangan yang matang sebelum menikah. Itu. Lalu, ya, lama-kelamaan apa yang terjadi? Pasangan pertama Anda tadi, misalnya seorang istri yang dulunya masih suka pakai parfum, masih suka berdandan sama Anda dan wangi. Sekarang dia karena kondisi ekonomi yang sangat menghimpit, dia tak bisa lagi membeli lipstik. Jangankan lipstik, bedak pun tak bisa lagi dibeli. Jangankan berdandan, ya, membeli, ya, semacam kaos kaki pun tak bisa. Lalu Anda merasa dia tidak menyenangkan lagi, sudah membosankan, sudah tidak wangi lagi, sudah bau, sudah seperti orang tua, tak pandai mengurus dirinya. Ini yang akan terjadi kepada Anda nanti. Jadi sebelum itu terjadi, saya inginkan supaya remaja sekarang lebih berpikir kritis. Bahkan kadang-kadang saya berpikir bahwa konsep banyak masyarakat di belahan dunia lain tidak mau menikah atau sulit menikah. Seperti misalnya Jepang sekarang ini
sudah khawatir atas peta demografi penduduknya 10 tahun, 20 tahun mendatang, karena generasi muda workaholic, tidak memikirkan perkawinan, bahkan pacaran pun tidak pernah, karirnya yang dipikirkan. Lalu sekarang generasi muda ini jumlahnya sangat kecil dibanding dengan generasi tua yang sudah berusia 65 tahun. Jadi tidak ada lagi pengurusan maksimum kepada mereka. Itu yang terjadi di Jepang. Ya, di Korea pun sudah mulai seperti itu. Di Singapura juga sudah mulai seperti itu. Bahkan di Cina, walaupun penduduknya sekarang 1,4 miliar, tetapi jumlah usia produktif itu sudah sangat sedikit dan jumlah orang tua semakin besar. Nah, pemerintah berpikir mau kemana negara ini nanti. Mereka sangat cemas. Indonesia beruntung karena kita mengalami bonus demografi. Artinya penduduk kita cukup dan bisa dijadikan sebagai potensi untuk memajukan perekonomian negara karena tersedia banyak tenaga kerja. Ya. Anda tahu di Singapura mengapa terjadi krisis penduduk? Karena waktu pandemi itu banyak pekerja meninggalkan Singapura sehingga tinggal sedikit orang. Makanya industri tidak produktif. Kalau Indonesia tidak. Kita syukur sekarang pertumbuhan ekonomi yang pada awal pandemi COVID-19 minus. Sekarang sudah 3,5 yang tadinya sudah sempat diproyeksikan oleh IMF 5,2%. Ya, tapi kita manfaatkanlah ini. Saya tidak menghendaki demi menghindarkan kekacauan rumah tangga, tidak menikah seperti di Jepang, di Singapura, di Korea, dan di negara-negara lain. Saya tidak menyarankan itu. Tetapi saya menyarankan satu perkawinan yang wajar, yang dilandasi dengan persiapan-persiapan dan fondasi yang matang. Karena tidak kawin pun atau angka kesuburan menurun tidak baik bagi satu negara untuk jangka waktu yang lama. Tetapi sekali lagi, bangun dia di atas landasan yang kuat. Itu. Karena bangsa yang bahagia adalah bangsa yang keluarga para penduduknya adalah keluarga yang bahagia. Lihatlah misalnya 10 negara paling bahagia di dunia yang diumumkan tahun 2021. Semua keluarga penduduk di situ hidup dengan sangat harmonis. Makanya mereka bisa menjadi 10 negara paling bahagia. Termasuk di situ Islandia, ya, Norwegia, ya, Irlandia, dan sebagainya. Itu dibangun dulu dari keluarga yang bahagia. Jadi kita harus membangun keluarga yang bahagia. Tujuan hidup kita ini kan kebahagiaan. Kita mencoba menggapai revolusi industri 4.0.
kecerdasan buatan artificial intelligence, matahari buatan artificial sun. Untuk apa semua itu? Kan untuk kebahagiaan. Tetapi setelah itu dapat, apakah kita bahagia atau tidak? Makin bahagia atau tidak? Belum tentu. Karena landasannya sangat keropos. Orientasi untuk mencapai kemajuan ini bukan dilandasi bagaimana supaya semua orang semakin senang, kualitas hidupnya semakin bagus, baik fisik maupun fisikis. Itu yang tidak dilakukan. Sehingga terjadilah perang antar satu negara dengan negara lain hanya untuk memperebutkan sesuatu yang sangat semu. Dapat pun itu enggak bahagia. Saya kasih contoh sederhana. Ketika Anda kerja keras, melakukan apa saja, sekolah apa saja, lalu Anda mempunyai gaji 200 juta satu bulan, ya, apakah Anda menikmati itu? Saya rasa tidak. Karena Anda tidak melihat itu, uang itu. Uang Anda itu hanya akan ditransfer ke rekening Anda, nggak pernah Anda lihat itu. Ya. Lalu Anda ingin mencari mobil yang paling mewah sampai 5. Apakah Anda pakai itu sekali 5? Apakah Anda lebih senang memakai ini daripada memakai Xenia misalnya? Bagaimana perasaan badan Anda rupanya? Kalau Anda naik Lamborghini, nggak ada bedanya itu. Hanya sel otak kita yang menggerakkan itu yang membuat kita sepertinya bahagia. Padahal itu tidak bahagia. Ini yang penting. Saya masih ingat waktu saya kecil. Saya sudah melampaui beberapa fase zaman. Waktu itu zaman belum ada sepeda, jalan kaki. Tapi pada saat itu sudah namanya modern. Karena pakaian sudah dijahit. Bahagia. Kemudian ada masa sepeda. Dengan adanya sepeda ini makin modern, makin enak lah, makin bahagia. Kemudian ada kereta atau kendaraan bermotor. Ya, bisalah mempunyai kendaraan bermotor. Itu makin modern. Jadi modern pada waktunya. Dan sedikit lebih senang. Tapi kemudian ada mobil. Ya, dibandingkan dengan naik mobil dengan naik kereta dan naik sepeda, tidak lebih enak naik mobil. Ketika Anda makan daging ayam atau daging kerbau hanya pada saat datang tamu, itu bukan main enaknya. Tapi sekarang Anda bisa ke Sushi Tei, sudah bisa ke restoran Jepang, restoran Cina, Korea, Italia, Amerika, dan sebagainya. Apakah lebih enak makanan itu daripada ketika Anda sama-sama makan ayam dan daging kerbau tadi? Kan tidak. Jadi ini kan kebahagiaan ini adalah kebahagiaan yang semu. Sangat semu. Waktu saya dulu pacaran, tidak begitu mudah. Nengoknya pun malu-malu. Kirim ke kantor pos surat atau titipkan sama kawan, itu bukan main sulitnya. Sekarang jangankan pacar, apa saja pun yang Anda inginkan menjadi pasangan Anda, itu tinggal di seluler Anda.
Apakah Anda bercinta lebih enak sekarang daripada dulu? Kan tidak. Jadi saya tidak tahu mengapa banyak orang, banyak negara berlomba-lomba untuk menciptakan kemajuan-kemajuan tanpa mempertimbangkan fondasi, yaitu untuk kebahagiaan manusia, untuk kebahagiaan bersama. Itu makanya PBB sekarang sudah menyarankan supaya dalam proyek pembangunan dipertimbangkan alokasi anggaran untuk menciptakan kebahagiaan. Ya, kita perlu bahagia, aman, tentram, tenang. Tidak ada konflik rasial, tidak ada konflik karena perbedaan agama, karena perbedaan suku. Kita harus mempunyai kohesi sosial antar sesama untuk menikmati kehidupan dan capaian teknologi yang kita capai. Ini jadi letakkan dulu kebahagiaan. Negara yang bahagia seperti tadi adalah negara yang keluarganya bahagia. Keluarga yang bahagia mempunyai anak-anak yang bahagia. Orang yang berbahagia akan menularkan kebahagiaannya kepada orang lain. Orang yang depresi, tidak bahagia, akan menularkan atau mengakibatkan orang lain depresi dan tidak bahagia. Inilah yang penting kita renungkan sebelum kita membentuk rumah tangga. Mari kita berpikir secara jernih, secara matang, berulang-ulang, melakukan observasi yang matang dari segala aspek, supaya apapun yang terjadi kepada keluarga kita, karena pasti akan ada kesusahan, akan ada kesulitan. Tapi kalau kita satu tubuh, kita sama-sama menghadapinya dan kita akan bahagia. Bahkan kalau perlu, utamakan pasangan Anda dan anak Anda. Kalau Anda biasa makan satu piring, sekarang kasih makan aja setengah piring nasi, supaya ada untuk anak dan keluarga. Itulah landasan kebahagiaan yang kuat. Kemudian ketika ada masalah misalnya nggak bisa dielakkan lagi, itu jangan terlalu diintervensi oleh pihak keluarga laki-laki dan pihak keluarga perempuan, karena lebih cenderung memperuncing masalah daripada menyelesaikan masalah. Kita sekali lagi menikmati hidup ini di atas landasan kebahagiaan. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Semoga keluarga-keluarga Indonesia adalah keluarga-keluarga bahagia, sehingga kita menjadi termasuk dalam daftar salah satu negara terbahagia di dunia pada beberapa tahun yang akan datang. Dan angka harapan hidup kita akan semakin naik, bahkan menjadi sampai 90, 80-an seperti di Amerika, Joe Biden dan Donald Trump, atau di Malaysia, Mahathir Muhammad. Terima kasih atas perhatian Anda sekalian. Sampai jumpa.